welcome to Box Football Show yang kita keluar dari studio lagi ya. Yoi. Asik. Iya, asik. Tapi hasil timnas nggak asik? Nggak asik. Gak asik. Karena kalah 3-2. Iya. Asik bang, Kenapa tuh? buat orang Arab. Iya juga. Asik bang. Iya juga ya. Asik bang. Apa? Sepatunya. Masuk iklan. Belum masang dia. Ya tapi kali ini kita terima kasih ya, kita nge-tag di GoFit Gelora Bung Karno. Terima Luar kasih, biasa. kopinya juga enak banget. Enak banget. Rotinya juga enak. Rotinya Ya enak. kan? Kalau kesini lo berasa langsung pelari karcer gitu. Langsung mulai Culture. Aku pelari falser. Bukan cuma formasi normal ya, formasi biasa, tapi kali ini ada Muktianto. Kita yang di atas kita Arab Saudi. 3 soalnya. Yang di bawah 2. 3-2. Oh 32. Nyari-nyari aja. Gua sama Tiot penalti berarti. Iya, penalti. Iya, Kevin Dix nih. Satu Kevin, satu Dix. Ya. Cuma ini ya, ada kontennya Mas Mukti. Yang mana bang? Yang cocok dikatakan oleh Patrick Kluivert. Apa? Sorry. Saya kira yang saya lawan Reza Arab Saudi. Sorry. Reza Arab gitu. Langsung aja Mas Mukti ya sebagai Bang. ini kan pandit dan analis ternama Oke. ya. Parah. Parah. Info aja buat Bang Jerry. Ya. Aku adalah ghostwriter-nya The Athletic. Oh The iya. Athletic. Jadi Semua The Athletic. Kami semua mesti bayar untuk membaca tulisan Anda. Ya worth it lah untuk Alasan oke, karena ada atletik nih, kan biasanya Ya. kontributor buat apa? Lu umum atau kadang atletik itu ada buat tim tertentu tuh. Lu kontributornya spesifik atau ada beberapa tim yang hire aku. tim tertentu? Salah satunya mohon maaf saya sebut di sini ya. Iya. Iya. Persewangi Banyuwangi. Ada artikel Persewangi di atletik. Persewangi Banyuwangi. Oh. Ya, judulnya tentang bagaimana cara membuat lebih wangi lagi Banyuwangi. Dengan cara itu promosi kan jadi mengharumkan nama Banyuwangi. Iya, udah. Persewangi ya, bukan Persebanyu ya. Persewangi. Menarik juga nih. Enggak lah Bang, Iya, Persebanyu. iya, Iya, iya. iya. Tapi gimana kemarin nih? Ini kita berbeda-beda kan? Ada yang Rossi di CGV Iya. bareng sama Aqua ya. Kita nobar. Ya. Bareng Sama sama Waldo. ini sama Sama Waldo. Pandit Star Syndrome kita betul. Tuh. Waldo kemarin konten nyanyi. 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 Jadi kawan-kawan komen di bawah ini lagu apa lagi yang akan dinyanyikan oleh Waldo sebelum timnas lawan Irak. Iya. Dan kan malam chaos ini beneran Malam chaos. chaos. Chaos lagi. Bener. Dan terus Bener. ini ya feedback dari klien, Waldo lucu. Emang lucu dia. Siapa kayak gitu. Siapa kayak gitu. Tapi gimana? Berarti gue di rumah. Dex sama Tio juga Gua di kosan, Bang. Sama. Iya, ini soalnya ini jam-jam menguntungkan Arab Saudi. Jam aja Iya, menguntungkan jam Arab Saudi. Karena selisih waktu di sini sama di 5 5 jam ya. 5 apa 4 gitu gue lupa deh. Heeh. Sebenarnya prime time pertandingan kemarin tuh sore harusnya di Arab Saudi. Karena apa? Karena sore di Arab Saudi itu ini Bang, azannya merdu. Kata lo. Enggak, kenapa kalau orang bilang, oh kenapa main malam banget? Di Arab tuh beda 4 jam kalau nggak salah. Dan di Arab itu kehidupan baru mulai di atas jam 8. Dan terbukti semalam di tribunnya Arab nggak prime time, nggak keisi banyak kan. Banyak yang kosong. Oh, nggak prime time. Iya. Salah timing. Ya, Iya, mesti sore ya. Sore harusnya. Itu kan lagi-lagi tanda kutip. Padahal kalau main sore Jonathan sebagus mainnya ya. Nah, Kan sore sama Jonathan. kita akan keluar dan Kehilangan kerjaan. iya lagi, bener juga ya. Jadi mikir nih kalau lu kehilangan Tapi kerjaan. ada kok yang udah tua baru dapat kerjaan. Ayo lanjut. Gak ke situ kamu. Kamu gak ke situ ya. Kamu nggak ke Maksudnya situ. ini Ancelotti kan tua. Oh iya. Sama Brazil ya. sama Brazil. Tahun lalu Caldio Ranieri kan. Roy Hudson ada juga. Di Indonesia juga banyak kan. Kasar tadi. Keluar. Oke, langsung aja kita bahas bola boleh ya? Silakan, Bang. Bahas bola. Jangan- Oke, ini langsung aja kita to the point. Starting line up. Ada yang mau mengomentari soal susunan pemain, formasi. Oke, formasi kita tahu dia sering main 4 back ya, Kluivert. Tapi squad selection
Ini juga dipertanyakan karena meninggalkan ya pemain yang ya kayak Nathan Choaon gitu kan. Yang lagi Verdong form ada, ya. Verdong nih. Ya lagu form, Verdong kan cedera Cedera. sebenarnya gitu. Cuma emang ada beberapa pertanyaan pastinya dari pemilihan 2-3 dan pemilihan 11 dulu gitu. Nah, Belum silakan. pertandingan ya, kita baru squad Siapa selection nih? dulu terus. Kalau gue sih sebenarnya agak kaget ketika si Joey Pelupesi itu tandem sama Mark Klok ya, tanpa Wah, ini ya. Blok nih Bang. Nah, Tanpa mengecilkan perannya Mark Klok gitu ya. Dia salah satu pemain senior juga di timnas. Cuman kalau ngelihat kecocokan kan sebenarnya Joey Pelupesi itu kayak udah lebih paham gitu mainnya sama si Tom Hay ya. gitu. Dan kelihatan banget ketika Tom Hay main di babak kedua itu ada lebih banyak umpan ke depan ya, walaupun kebanyakan long ball gitu. Itu yang sebenarnya gue pikir nggak ada di di paruh pertama. Karena ketika kita bingung nembus lewat tengah itu adalah bola selalu diarahin ke belakang, terus kadang-kadang Jaizes tuh maju giring bola sendiri terus ngatur kiri kanan, ayo dong mana gitu. Itu yang kejadian menurut gua. Jadi hampir di paruh pertama itu midfield kita non existent. Dan diperparah dengan pressing pertama kita yang di lini depan itu nggak jalan, jadi ditembus, dan ketika ada ditembus lini tengah kita jadi kayak dikerubutin sama para pemain Arab Saudi gitu, kalah jumlah segala macam, dan itu ya udah semakin diperparah gitu. Dan menurut gue kenapa Coach Patrick naruh si Mark Klok sama Joey Pelupesi mungkin berpikir akan sedikit lebih bertahan gitu. Tapi nyatanya ternyata lini tengah dan lini pertahanan lagi Man United lagi mirip sih, jauh banget jarak kayak itu. Jadi back sama pemain tengah tuh posisinya tuh kayak musuhan gitu. Oke. Kayak waktu zaman United lawan era Ten Hag gitu, kayak agak jarak, dan sering banget itu para pemain Arab Saudi itu beneran ada di antara dua sisi pemain itu di ruang yang di situ. Jadi itu yang ngebuat Indonesia terlalu gampang, apalagi setelah unggul 1-0 lewat Kevin Dix penalti ya, itu paling gampang para pemain Arab tuh untuk masuk ke sana. Dan gue ngelihat kayak seharusnya ada satu pemain yang nongkrong di depan Jaizes dan juga Kevin Dix di situ kan, seharusnya untuk setidaknya mengcover bola-bola yang masuk ke area yang transisi itu loh. Karena menurut gue tuh jaraknya jauh banget, Jer. Ya. Kayak lu musuhan gitu kan. Orang berpikir, oh kita waktu itu bisa ngalahin Arab. Iya, kita bisa ngalahin Arab, kita bisa ngalahin imbang mereka. Tapi cek dulu cara mainnya seperti apa. Kita bertahan, main rapat, counter attack. Australia sama Jepang melakukan hal yang sama. Australia itu ketika menang 2-1 lawan Jepang, itu penguasaan bola dikit banget loh. Tapi mereka bisa menang 2-1. Jepang aja baru bisa nyetak gol di menit 90-an. Ya. Ketika lawan Saudi Arabia. Jadi ya harusnya maksudnya bermain terbuka menurut gue bukan sebuah opsi ya. Maksud gue kasar adalah Saudi Arabia mungkin pemainnya banyak yang nggak dapat tempat utama di Saudi Pro League karena dengan pemain ini. Tapi kan mereka latihan setiap hari bersama pemain dunia gitu. Lo main sama Ronaldo, Joe Felix, Benzema, N'Golo Kante. Terus mereka langganan Piala Dunia. Vibes-nya udah beda gitu. Itu yang mungkin ya Coach Patrick mikir bisa nih kita menyerang. Ya tapi ya harusnya lihat dulu dong. Maksudnya ketika lawan Saudi Arabia di pertandingan yang penting, bukan saatnya lu mencoba untuk eksperimen gitu. Gue agak kaget ketika Nathan Choaon tuh nggak masuk DSP malah. Gue nggak tahu apakah dia cedera apa, kita nggak tahu kan ketika sesi latihan. Tapi dia tuh lagi lumayan sering main setiap minggu malah di timnya di Belanda kan. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau dilihat Saudi ya, bukan cuma misalnya timingnya beda, momennya juga udah beda nih dibanding kita menang. Pemain yang juga bisa dibilang berperan dari proses golnya, yaitu Calvin Verdong dan Marcelino emang nggak ada juga di tim. Ya maksudnya, ya kita udah dengar selentingan-selentingan walaupun gue nggak tahu soal kebenaran ya kenapa Marcelino nggak ada di tim gitu kan. Tapi kita semua gue yakin udah dengar selentingannya kenapa. Dan kalau itu yang emang keputusan coaching staff, ya udah kita bisa terima juga gitu kan. Cuma memang ada beberapa yang mungkin janggal ya bisa kita bilang. Contohnya adalah kita tahu Yakob Suri bagus, Yakob Sayuri untuk menyusur sisi kanan, tapi cenderung dengan formasi atau role sebagai wingback. Betul. Sebagai winger. Dia di Malut bagus banget. Bikin gol, bikin assist. Dan bahkan ketika lawan Jepang pun. Ketika dia bekerja sama dengan Kevin Dix di kanan. Ini kan menarik. Tapi yang kemarin terjadi adalah Yakob Sayuri jadi fullback di RB. Kevin Dix yang jadi CB. Nah itu bikin pertanyaan. Kemarin itu ada tweet, gue lupa. Siapa yang nge-tweet gue lupa, dia cuma ngomong gini dong, lah ini sebelah gue lagi ada Bung Wes nih, Bung Wes nih Malut kan. Bung Wesnya bingung lah kenapa posisi lo ada di situ, maksudnya posisinya nggak nyaman gitu, bukan posisi aslinya. Maksudnya pemain nggak bermain di posisi aslinya kan beda ya. Gue ngelihat Kevin Dix ketika main di Mönchengladbach sebelum pas lawan Freiburg tuh bagus gitu. Lebih bagus dari Diego Dalot, masuk ke MU aja kamu. Ke situ lagi ntar dimarahin sama komen netizen. MU mulu bang. Bahkan sebenarnya ketika di babak kedua ketika si Yakob dapat license buat lebih offense kan lebih bagus ya mainnya. Kelihatan banget gitu. Tapi gue pikir sih emang
agak ada ini juga ada dampak di mana ketika lu nggak bisa keluar dari daerah lo sendiri karena terlalu banyak pemain Arab Saudi masuk ke daerah lo sendiri, jadinya lu nggak punya kesempatan juga untuk nyerang gitu loh sebenarnya. Itu ada efek itu juga. Jadi gue pikir sih sebenarnya balik lagi kan kalau ngomongin taktik kan pasti ada ini ya, ada chain reaction ya, apa ya namanya, reaksi berantai gitu. Gue pikir sih kalau misalkan Patrick Kluivert pengen main proaktif ketika menghadapi Arab Saudi, sebenarnya nggak apa-apa, tapi konsekuen gitu loh. Kalau lo pengen main proaktif ya lo harus bisa main rapat juga gitu. Soalnya percuma juga kalau mau main counter tapi lo ada jarak juga kan juga percuma juga gitu. Jadi sebenarnya lebih dilihat dari apa yang terjadi di dalam formasi sama pemosisian pemain tersebut gitu, bukan apakah counter atau proaktif gitu. Karena buat gue sih kalau misalkan lo main proaktif tapi ketika kehilangan bola lo mainnya rapat, ya Arab Saudi juga nggak bakal bisa punya banyak kesempatan gitu. Karena kalau gue lihat dari 2 pertemuan yang kita ketemu di sebelumnya, Arab Saudi itu sebenarnya nggak istimewa. Gue kemarin setuju tuh sama Waldo. Ini backnya tuh shaky ya sebenarnya. Backnya tuh beneran goyah. Lo bisa lihat sendiri gol pertama itu back kirinya yang nomor 5 itu lemot. Sebenarnya kan bola itu kan dia kira bakal out kan, makanya dibiarin, terus kemudian Emiliano Jonathan ngebut aja dapat bolanya, akhirnya dilanggar, free kick, terus kemudian ketika free kick dia handball gitu. Jadi ada banyak momen shaky lah dari apa namanya, dari para pemain Arab Saudi, dan gara-gara ngeliat itu gue mikir kayak ini gimana sih kalau misalnya kita tuh yang ngepres gitu, ngepres mereka secara intens. Gue yakin mereka juga tidak akan bisa leluasa gitu ya, karena mereka nggak bakal nyaman. Bahkan kipernya aja babak kedua tuh ada yang dia blunder, tau nggak, yang terima back pass hampir gol gitu. Itu udah kelihatan bahwa belakang itu shaky gitu. Jadi kalau misalkan lu sedikit press rapi aja gitu ya, gue yakin bisa gitu bikin mereka nggak leluasa. Cuman kan yang kejadian kemarin, press kita nggak rapi, di bypass sama lini belakangnya Arab Saudi, begitu sampai tengahnya tadi kayak dibilang Tio, jarak belakang sama lini tengahnya Indonesia tuh ada gap gitu. Jadi ya udah bubar gitu sebetulnya. Iya, ini sebelum kita jauh masuk ke taktik ya. Tadi ngomongin soal squad selection. Nah, kayaknya Mas Muktinto tuh tahu juga kalau kita mau berhusnuzon kepada Patrick Kluivert. Kenapa? Terkait soal susunan pemain, pilihan starting 11 gitu kan. Kalau kita husnuzon gitu kan, maksudnya kok kita kan bertanya-tanya kok kenapa kayak gini ya. Nah, kayaknya Mas Mukti kan sebagai pakar taktik. Udah mau nyambung yang bener ini aku bang. Yang bener tadi ada pertanyaan kayak apakah se-urgent itu memasang Yakob Sayuri di posisi itu. Nah, itu pertanyaanku. Gimana Bang Resi? Oh, mau nanya juga? Iya, nanya. Oh itu. Bukan punya jawaban ya? Ada hal yang urgent atau apa kira-kira? Menurut gue Kluivert itu nggak punya jawaban sih, karena namanya aja clue. Jadi dia cuma ngasih clue doang. Gitu. Tapi gue mencoba. Kalau mau husnuzon coba. Gue mencoba lihat starting 11 ya. Gue percaya bahwa pengen nyerangnya tuh dari sayap. Iya memang. Dari belakang maupun dari sayap depannya. Makanya Dean James dan Yakob Sayuri. Nah, itu yang kelihatan tiap build up dari belakang itu ngopernya pasti ke back sayap. Terus atau diagonal ke penyerang. Menyerang sayap juga. Tapi masalahnya di 2 skema yang tadi gue sebutkan itu selalu terbaca sama Arab Saudi. Nah di babak kedua ketika timnas sudah ngerasa nih cari alternatif lain, long ball dibanyakin tuh di babak kedua. Tapi kalah duel terus. Jadi tiga cara yang dikeluarkan oleh Kluivert itu ternyata tidak bisa menjawab taktik Indonesia sih untuk menghadapi Arab Saudi. Itu yang gue kecewa. Tapi masalahnya ketika kalau Dex bilang pas nyerang ke sayap, gue selalu melihat ketika melakukan serangan itu menyisakan si Kevin Dix sama JJ doang berdua di tengah. Dimana seharusnya ada gelandang bertahan yang mundur satu berada di posisi antara dua pemain belakang itu. Either itu Mark Locke ataupun Joel Pelopesi. Tapi gue tidak melihat itu, mereka malah jaraknya jauh banget ke depan. Nah itu sebenarnya kita tuh terakhir yang imbang lawan apa ya sebelum ini? Lawan Lebanon. Nah, itu sebenarnya agak beda tuh. Jadi kalau yang lagi lawan Lebanon itu kan back kiri itu Calvin Verdong ya. Enggak, Dean James. Enggak, Calvin Verdong LCB dia. Iya, tapi itu ada satu yang inverting. Ada satu yang inverting gitu. Jadi gue lupa yang di kiri itu satu inverting. Jadi yang tadi yang posisi kayak Tio bilang itu 3 tuh aman sebenarnya. Jadi dan lu di kanan bisa bikin Yakob Sayuri itu jadi lebih offense sebenarnya, karena ya udah balance-nya dapat gitu. Cuman kemarin tuh gue nggak tahu kok nggak ada yang kiri inverting, jadi dua sayap itu sama-sama maju. Jadi nggak balance gitu menurut gue. Sering banget kan Mas? Sering banget. Jadi Arab Saudi bisa menciptakan segitiga.
Ini dia kelas Jadi atletik. bener. Jadi maksudnya mungkin ada masukan ya. Jadi lu dapat inspirasi untuk bikin tulisan ntar Bikin kan. tulisan, benar. Tulisan. Izin dulu ya ini ya. Ntar gue tulis di atletik. Oke. Tapi Persewangi berarti bahasa Jawa ya Mas ya? Aksara Jawa mungkin ya. Bisa aku convert ke Tagalog juga bisa. Oke, itu dari soal selection ya. Tapi kalau dari tadi Rossi udah masuk soal taktik nih. Sorotan pasti Patrick Kluivert dan sekarang udah jadi lebih do or die lagi ntar apalagi menghadapi Irak ya. Terkait soal 4 back ini. Nah itu paling banyak ditanyain tuh. Karena kan maksudnya gimana ya? 3 back aja. Iya, maksudnya gini, gue percaya bahwa setiap pelatih punya sistem, punya filosofi sendiri, punya cara main gitu ya. Tapi kan memang situasinya kadang harus menyesuaikan dengan pemain yang lu punya. Ya. Itu kan yang kita bahas, gak usah timnas deh, tim-tim Eropa, tim-tim kita sendiri juga masing-masing yang kita sering bahas juga di episode mingguan bahwa ya memaksimalkan pemain yang ada gitu kan. Situasinya terutama kalau misalnya tadi bahas soal Nathan Choon, bisa jadi memang pilihannya adalah Nathan Choon atau Mark Locke untuk dipilih karena Atau mungkin ya, atau maksudnya ya udah Mark Locke yang dipilih dengan berbagai pertimbangan mungkin kayak pas latihan bagus atau apa jadi Nathan yang ditinggalin ibaratnya gitu kan ini masih ada opsi juga untuk diganti kan di pertemuan lawan Irak gitu kan cuma mungkin pilihannya atau makanya nggak menambah itu lagi itu kan yang menjadi pertanyaan kita cuma dari susunan pemain yang ada gua rasa memang oke gua nggak bilang lebih bagus apa jelek deh lebih familiar Iya, sama 3 back sama 3 back gitu loh. Dari sebelum Kluivert datang familiarnya 3 back. Terus juga sementara kalau 3 back itu kan kesannya adalah mainnya lebih reaktif kan, proaktif kan. 4 back lebih proaktif. Cuman ketika kita nyoba main proaktif itu yang pertama kali dicobain sama Patrick Kluivert juga lawan Australia dibantai kan. Terus juga lawan Jepang juga mencoba kayak gitu. Terus sekarang lawan Arab Saudi. Jadi gue ngerasa kayak sebenarnya wajar sih publik tuh menilai kenapa kita nggak balik ke 3 back karena familiaritas dan juga karena kita nggak biasa proaktif aja sih. Ya masalah kebiasaan ini bisa diubah kalau hasilnya bagus. Nah ini hasilnya nggak bagus aja masalahnya. Dan udah kelihatan berkali-kali kan. Maksudnya nggak bagus. Maksudnya lu udah punya trio Jai, Rido sama Hübner gitu. Iya biasanya mereka Kanan lu bertiga. sebenarnya bisa naruh si Kevin Dix di situ, kiri Dean James gitu. Atau nggak Shane Patinama juga bisa sebenarnya kan. Maksudnya banyak opsi kalau karena pemain-pemain yang ada di skuad tim nasional Indonesia ini rata-rata mereka cocok untuk dimainkan dengan 3 back. Tapi gue setuju sama Dex. Kalau mungkin pelatih punya pemikiran lain dan mungkin ada yang works ada yang enggak dan kemarin menurut gue tidak works apa yang diterapkan sama Patrick Kluivert gitu karena terlalu banyak space terlalu banyak ruang kosong yang bisa yang dieksploitasi oleh pemain Arab Saudi yang akhirnya kita terlihatnya seperti tidak bisa ngapa-ngapain padahal kita bisa ngapa-ngapain apalagi ketika Tom Hai masuk di babak kedua. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita kan kayak tadi lu bilang kita udah sering ngebahas ini di episode reguler di klub-klub kan. Dan kita selalu bahas sebenarnya kita harus ngelihat beyond formation kan. Sebenarnya bukan di formasinya tapi apa yang terjadi di dalam formasi tersebut gitu. Bahwa familiaritas kita dengan 3 back itu benar karena kan starting point kita tuh biasanya kalau 3 itu kan either ya udah lu Kevin Dix terus kemudian Jaiza satunya lagi Rizky Ridho kan ya. Biasanya box defendingnya oke terus kemudian carry bola ke depannya bagus gitu. Sebenarnya lu bisa melakukan itu dengan formasi 4 back juga gitu. Lu bisa bikin itu berubah jadi 3 back juga ketika lagi nyerang gitu. Makanya tadi yang tadi Tio bilang kan kenapa nggak ada yang mundur ketika nguasain bola jadi 3 atau ya udah yang kiri inverting, yang kanan biarin maju gitu. Itu kan jadi 3 back juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kalau lo lihat dalam formasi sepak bola sekarang siapapun lah termasuk timnas ketika beberapa fase ketika lagi nguasain bola nggak nguasain bola itu kan semua formasi berubah gitu kan. Jadi menurut gue yang harus kita lihat ya beyond formation gitu. Kita mempertanyakan kenapa kita jadi proaktif alih-alih reaktif ya karena ketika kita proaktif posisi pemain kita tuh jaraknya jadi lebar-lebar gitu. Beda cerita kalau misalkan kita proaktif tapi jarak pemain kita tetap rapat gitu kan. Ya banyak lah tim proaktif yang jaraknya rapat juga. Gua rasa bakal ini bagus juga gitu. Ini bahasan yang lo sebutkan juga waktu kita lawan Australia anjir. Memang. Jadi sebenarnya kayak nggak belajar ya berarti. Jadi sebenarnya itu bukan perkara udahlah kita main proaktif aja, udahlah kita main reaktif aja. Main reaktif kalau misalkan lu nyisain banyak ruang juga sama aja bohong gitu. Jadi kita harus ngeliat apa yang terjadi di dalam taktik sama formasi tersebut. Itu karena ini main bola, jadi beyond formation. Kalau berantem beyond combat. Itu. Nah, ini Bang, kalau tadi back inverted ini ya. Nah, ini yang terjadi juga ketika PSM kemarin promosi Liga 2. Itu mereka salah satu strateginya punya back inverted di kiri Rio Hardianto. Dia orang Bangka. Dia anak ketiga dari 4 bersaudara. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Tapi nice info kan. Tapi terlalu dalam. Terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Tapi kenapa inverted harus di kiri Bang?
Ya nggak harus. Nggak harus, maksudnya nggak harus. nggak harus. Sebenarnya kalau inverter itu ketika main dengan 3 back, katakanlah gini, lo main dengan 3 back, 35 misalkan, 35 berapa gitu. Biasanya ketika menyerang itu akan berubah tuh shifting. Jadi ketika 5 ntar berubah jadi 4. Bisa gitu sini, ya. bisa begini. Jadi berubah gitu sesuai arah serangan dari mana. Kalau misalkan serangan dari kiri, nanti back kanannya akan mundur, akan menjadi membentuk dengan 4 main sejajar. Gitu. Jadi bergoyang sebenarnya, bergoyang. Tapi sebenarnya banyak, bener, banyak yang kiri sih sebenarnya. Maksudnya tim gua Arsenal ya. Kan Zinchenko bisa kayak gitu juga. Miles Kelly bisa kayak gitu juga. Mungkin yang kanan tuh tren kali ya. Tren Rico Lewis. Rico Lewis bisa juga. Sama Diogo Dalo. Diogo Dalo Invert juga. Dia invert keluar kan? Keluar lapangan. Otaknya invert. Kalau Juventus aman, ada pemain yang jadi apa aja mau pasti. Siapa tuh? McKennie. Orang Kalau Amerika kata dia yang penting gue main. Ya, orang Amerika kayak gitu ya. Ya jadi udah mulai dapat pencerahan ya tentang apa yang akan ditulis. Tapi ada ini nggak apa yang diperhatikan sama Mas Mukti dari pertandingannya lah, apa aja lah misalnya. Sebenarnya Arab Saudi semalam bermain tidak spesial menurut saya. Wah benar. Spesial. Dan sebenarnya masalah klasik kita tentang fisik pemain sudah tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya bagus ya. Wasit juga oke lah kemarin. Wasit oke bro. Jadi Kita teman-teman apresiasi. tolong jangan positive thinking lah sama wasit lah. Jangan Negatif. Jangan negatif sama wasit gitu. Lebih ke apa ya? Ya balik lagi kalau kita menuntut menurutku juga wajar bang. Iya benar. Ini genting. Ya. Kemarin juga mohon maaf keputusan yang pergantian itu kan terkesan lambat ya. enggak terkesan Pelatih maksudnya. pergantian pelatih di pelatih. timnas kan terkesan apa ya kayak Janggal ya. janggal lah bisa dibilang masih abu-abu lah. Jadi kalau kita pengen sesuatu yang instan ya mohon maaf. Sorry Sorry gitu. Oke, Tapi ya. kita juga bahas soal taktik ya. Maksudnya bukan cuma tadi kan kita ngomongin soal selection, kita ngomongin soal keputusan approach-nya to the game gitu. Kita ngomongin juga soal adjustment. Banyak juga yang menilai bahwa ini lambat nih. Maksudnya ketika udah lihat nggak works ya, dia udah bilang soal udah unggul 1-0 ya kan, udah sempat bisa lah ya di pertandingannya. Tapi setelah kita juga lihat dari skema gol pertama Saudi bagus banget. Bagus. Walaupun diawali memang dari kesalahan. Betul. Kesalahan dari jersey yang lu pakai ya, gitu. Tapi maksudnya tanpa sosok orangnya yang kita incar, karena gitu netizen tuh banyak kayak gitu loh. Ini mah para pemain misalnya Persib gitu. Jadinya personal gitu. Janganlah kayak mau Klok, mau misalnya Beckham atau Yakub Sayuri segala macam ya. Oke. Banding-bandingin liga Iya mainnya bisa gitu ya. banding-bandingin terus kayak personal banget. Padahal kan situasinya juga memang mungkin kalau gue jadi Yakob ya gue juga nggak biasa di role ini gitu. Tapi ya pemain jalanin fungsi aja gitu kan. Sedangkan yang kita mungkin bisa ya kritik lah, bisa dibilang ya, evaluasi juga ya sebenarnya pelatihnya kan, keputusan pelatih gitu, terutama dari Peter Kluivert gitu. Pergantian pemainnya terlambat. Betul. Karena ketika si Ole sama si Tom Hai masuk, dimensi berubah loh. Klok lebih bisa bertahan, maksudnya lebih ada di posisinya karena nggak tumpang tindih sama Joy. Ya. Kalau kalian baca buka di tweetnya Virzi itu ngejelasin tuh strateginya. Ada posisi ini di mana si Joy sama Mark Klok sering banget tumpang tindih. Positioningnya. Dan itu kan sangat janggal kalau lo ada dua pemain jadi tumpang tinggi, mendingan satu lagi yang bisa menyerang. Dan dimana ketika Tom Hai masuk, aliran bola ke depan tuh mengalir dan plus bagaimana pergerakan oleh Romeni yang bisa masuk ke kotak penalti. Berapa kali itu penalti kedua gara-gara dia. Ya. Terus berapa kali juga di depan gawang. Maksud gue udah ada kelihatan skema yang harusnya seperti apa dan harusnya ada satu gelandang bertahan, satu gelandang pengatur tempo lah. Tom Hai atau siapapun itu. Jadi maksud gue dua gelandang bertahan bisa, tapi lu bermain dengan formasi 4-3-3, 2 DM, satu gelandang. Tapi lu nggak bisa membuat jarak segitu jauhnya back lu sama pemain tengah lu, karena back sama pemain tengah itu harus sinkron, harus sama-sama mengalirkan bola ke depan gitu. Si ini sebenarnya gue tuh berharap kan ini kan kualifikasi ya, di mana result itu selalu lebih penting ya. Prioritasnya paling pertama. Jadi ketika 2-1 babak pertama itu dan kelihatan shaky banget kitanya setelah kebobolan penalti itu, gue berharap mungkin earliest change itu entah itu taktik formasi atau pergantian pemain itu sebenarnya 46. Jadi babak kedua tuh udah langsung ada gitu. Jadi sebenarnya sense urgency itu harusnya ada di awal babak kedua gitu loh. Dan gue pikir dengan apa yang kelihatan di babak pertama,
si Ragnar Lodbrok sebagai target man di tengah itu sebenarnya nggak works gitu. Dia agak struggling tuh ketika harus dipepet dan duel dapat bola udara itu agak Karena bukan struggling. posisi dia juga. Bukan posisi dia gitu. Makanya gue pikir ketika itu udah ketahuan struggling, gue akan coba ngorbanin Beckham. Gue ganti si Ragnar gue taruh di kiri, yang mana kadang-kadang dia kan juga bisa nusuk tuh, itu lebih nyaman. Dan tengah akan striker tengah itu bakal gue taruh si Ole Romeni dengan apa yang kita lihat di babak kedua gitu loh. Dia umpan daerah terobosan dia bisa nyambut, duel bisa gitu, target man dari crossing juga oke gitu. Dan dapat penalti juga. Dan dapat penalti juga. Karena dari gitu. tekanan dari Ole kan. Gitu, jadi makanya gue pikir ketika result dipertaruhkan, perubahan itu harusnya lebih cepat datang gitu loh. Jadi aware gitu, tak gitu sebenarnya. Oke, sebenarnya di awal babak kedua Etam udah diganti. Iya. Ya. Tapi kan memang yang banyak dipertanyakan adalah Mark Locke dan Jakob Sayuri yang bermain panjang full ya. Iya, full. Ini kalau dianggap Patrick Kluivert melakukan keanehan, ini gue mengutip dari tweetnya akun fan timnas Curaçao yang pernah dilatih sama Kluivert. Dia bilang pernah nge-tweet Kluivert itu pelatih nih. Gue mengutip Coach Justin, tolol. Pertama, dia memang bagus soal rekrutmen. Ya seperti yang ditunjukkan di timnas Indonesia juga kan sekarang kan. Banyak pemain mau join Curaçao karena ada Kluivert. Tapi soal taktik dia itu horrible bilang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai interim waktu pas stint kedua dia cuma menang 1 dari 6 laga. Nah, 1 dari 4 gelandang tengahnya itu jadi winger dan DM-nya jadi striker. Setelah ditanya kenapa DM-nya jadi striker, karena dia mencetak gol paling banyak di Curaçao. Ya dia mencetak gol paling banyak bukan berarti dia penyerang kan, nggak kayak Merino gitu. Iya, dia McTominay-nya ini kali, McTominay-nya Curaçao kali. Jadi kayak dia paling banyak ya udah jadi penyerang aja. Jadi ngasalnya tuh emang udah pernah ditunjukin Mbak di Curaçao. Padahal kan kalau misalkan DM bisa nyetak banyak gol, bisa jadi ruangnya kebuka terus dia datang dari second line gitu kan. Sama Jajang Mulyana kan juga kadang Iya jadi sama. striker. Nah, paling gampang Frank Lampard apa kabar? Iya. Kan bukan jadi striker Frank Lampard gitu kan. Iya, cuma memang kalau sekarang juga kita lihat ini kan situasinya juga ada coaching staff yang membantu juga kan. Maksudnya kalau misalnya fokus ke Patrick juga. Di Curaçao juga gitu. Jadi makanya rekrutannya dipuji, timnya tuh dipuji. Oke. Tapi keputusan dianya yang dikritisi. Jadi in game adjustment-nya. Tapi maksudnya kalau sekarang kan sebenarnya ada bantuan juga dari Pastor dan Lanzat gitu kan. Dari Lanzat, ada. Jadi sebenarnya semakin difasilitasi lah, dipermudah juga sebenarnya. Nah, ini situasi yang perlu diperbaiki sih sebenarnya. Ntar Milan lawan Irak gitu. Ya dipermudah juga dengan Erick Thohir jadi Menpora juga kan. Itu dia. Kenapa? Kenapa tuh? Hubungannya apa tuh? Nggak tahu. Hubungannya apa tuh? Nggak tahu. Apa sih dia Dia asal cuma ngomong? lempar doang, gila. Jangan asal ngomong, gue yang deg-degan anjir. Tapi kalau dibantu tadi timnya gitu kan keputusannya tetap di si Pangsit ini. Patrick ini. Oh, pangsit. Di Patrick ini kan keputusannya Bang. Iya sih, tetap aja dia final ininya ya. ini kan dia. Karena memang yang kita juga perlu apresiasi adalah Martin Pas. Martin Pas ya. Wah, kalau nggak itu jebol 6 kita jujur. Jebol 5, jebol 6 bisa. Baru sembuh dari sakit, buat makan masih pahit aja banget. Orang kan masih pahit. Masih turun pahit. banget. Bagus Teh manis hangat terus. Teh tawar, Bang. Itu udah campur tolak angin. Tapi save-save itu loh ya, Tapi gila. kebobolannya sering-seringnya gitu ya. Enggak, tapi penalti Refleks ya? ketepis sama dia. Ketepis. Iya, penalti bola aja ke atas ke dalam. Nah, tadi proses gol ada 3 ya. Tadi Iya. ya. Yang pertama ini sebenarnya ya gimana? Orang nggak ada filter. Iya. Dia bisa dicelah Iya. untuk bisa menembak. Berat lah, susah lah ya. Iya, Itu iya, nggak terjaga. Iya. Penalti ketepis. Ya. Gol ketiga dia udah nepis loh. Iya. Cuma ketika bola reboundnya dapat, ya kan maksudnya bukan salah dia. Iya, gitu. iya, iya, Dia udah berusaha nepis, tapi ya kalau lawan dibiarin bebas ya mau gimana? Iya, betul. Iya kan? Setuju. Ibaratnya tetap kebobolan juga. Berarti kan situasi itu tuh untuk mencegah situasi Saudi bisa bikin peluang dengan leluasa itu kan yang perlu. Koordinasi pertahanan berarti lagi-lagi. Koordinasi pertahanan sama menurut gue sih Saudi itu kan tidak, jadi kita bilang nggak spesial gitu. Mereka juga cuman ya teknik oke lah, sedikit di atas rata-rata kita gitu ya in terms of offense. Tapi kan backnya jelek. Kalau gue backnya jelek loh itu sebenarnya lu shaky banget lah. Gue makanya kalah semalam tuh kayak agak gedek karena kayak anjing ini bukan tim yang luar biasa bagus gitu. Maaf Kalau kita ya. kalah sama misalnya Jepang gitu Iya. ya. Kita Australia pun kita oke lah. Kita nonton Jepang di depan mata kita. Oke men, sorry men, beda level kelas, gitu. Beda kelas. Kita nonton langsung. Bisa dikalahkan. Pas ngeliat Arab Saudi, enggak nih harusnya bisa gitu loh. Nah terus makanya gue pikir Arab Saudi itu yang dilakukan adalah naruh banyak orang doang gitu. Kan kadang-kadang lu naruh banyak orang doang itu gak selalu berhasil ya. Tapi ini berhasil karena kita gak ada filter itu tadi dibilang gitu. Pada kalau
gue yakin deh kalau misalkan Arab Saudi menghadapi lawan yang lebih berat gitu ya. Mereka pakai cara yang sama kayak lawan Indonesia, gue dibantai, gue yakin. Iya. Makanya kata wasitnya harus tadi nembuk pemain ya, satu saya keluarin kartu merah. Gitu loh, jadi gue agak ini juga agak menyayangkan hasil semalam ya itu tadi. Gue akan selalu bilang bahwa ya lu mau reaktif mau proaktif kalau misalkan lu posisi pemain yang nggak lu atur dengan banyak gap kayak gitu ya bakal sama aja gitu. Dan gue rasa sih ada bahasan juga menurut gue yang harusnya kita juga jadi catatan tuh. Ini dan pertandingan ini kan nggak selalu cuma soal taktik ya. Kadang-kadang mengenali karakter lawan itu juga penting gitu. Jadi gue pikir ketika kita tahu bahwa Arab Saudi itu di kayak guling-guling jatuh gitu kan, lu colek dikit guling-guling. Menurut gue narik-narik baju tuh nggak perlu deh. Nggak perlu. Karena lu bakal ngasih kesempatan mereka untuk guling-guling gitu. Sebenarnya kalau pas Yakob nggak iseng lah tangannya gitu narik, menurut gue bolanya nggak dapet juga. Bener. Dua pemain itu usil aja sih. Dan itu kemarin di bioskop tuh kita tuh beneran kayak nonton film ya Do ya. Kayak nonton film karena aktingnya kayak dia kenapa kok sesak napas gitu. Iya dia kayak apaan kayak drama kayak Phoenix apaan sih Jir? Cuma nonton film. Gini maksudnya gue berusaha ya tadi misalnya lihat konten-konten orang yang udah misalnya nge-review atau di sosmed atau bahkan tadi pas habis pertandingan gue juga konten di tackle bebas lah. Gue bahas ini juga tapi gue belum dapat misalnya jawaban yang mungkin bisa memuaskan gue. Mungkin juga banyak yang nanya soal ini Mark Locke main 90 menit. Yakob juga gantinya telat gitu. Kalau kita mau coba deh kira-kira apa sih yang logis yang Patrick mau sampaikan atau mau pikirin gitu sehingga dia stay. Karena kan udah jelas kan, udah jelas. Maksudnya it doesn't take a genius kayak lu nggak perlu kayak jago banget bola buat tahu ini nggak works gitu loh. Pasti kan ada alasan lah kenapa dia gini. Kalau kita berpikir ke situ apa kira-kira? Gue gak ada lagi maksudnya. Gue belum dapat jawaban yang memuaskan gitu loh. Apa ya positifnya? Kalau saya gitu. sebagai penonton layar kaca ya, dari sudut pandang psikologi. Ada psikologi, pendekatan dari riset-riset juga. Dari raut muka sepanjang pertandingan, Bapak itu ngantuk deh. Kayak banyak bengong gitu. Gak ada, Klok masih ada ya? Iya. Lupa ya. Berarti asisten coach, ayo Klok. Ragnar ganti Ragnar. Soalnya gue pikir gini, Tom Hay masuk, gue pikir yang diganti Klok. Enggak loh. Gue juga. Ya kan maksudnya masih ada Joey, ya udah kita ngejar gol ya udah kita lebih ini aja. Kan Ragnar untuk juga penetrasi depan dong atau bergeser ke kiri seperti yang lu bilang kok dia yang diganti. Dan sebenarnya kalau mau rasional lagi kalau misalkan memang butuh yang lebih defending di fullback gitu ya dan lu mengebiarin apa namanya si Emiliano Jonathan itu kan di kanan dia cukup oke ya. One on one-nya tuh bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan berharap membiarkan sisi kanan ke Emiliano aja dan sisi back fullbacknya itu lebih defend ya lu mau nggak mau harus mengganti Yakob lebih cepat walaupun kayak aneh nih padahal kan Yakob mainnya selalu bagus gitu tapi kalau misalkan pilihan lo untuk ngejaga itu lebih defend bisa lah. Shane juga akhirnya baru masuk ke ujung-ujung gitu. Si Sandy Walsh. Sandy Walsh dan kayak emang kanan juga. Yance juga emang beberapa kali emang ditaruh juga kan dia bisa switch kan bisa kanan kiri jadi itu kebutuhan cuma kan yang sempat Tio bahas juga soal timingnya. Kayak lu ganti pemain udah nggak nyampe 10 menit game kelar gitu loh jadi gimana ngasih dampak karena misalnya Eliano ganti siapa Etam ya udah make sense lah ibaratnya kan posisi leg for leg gitu kan. Nah itu ketika Tom Hay masuk yang diganti bukan Klok apa ada nggak sih yang tujuannya mungkin gitu sebenarnya kalau kita mau tebak-tebakan gitu kita mau tebak-tebakan saya bola mati deh satu balance gak ada dia kartu kuning loh jangan lupa enggak makanya kemudian satu balance gak dapat. Terus kemudian kedua ketika bola nyampe depan itu juga kurang variasi gitu loh. Makanya kemudian kita pakai bola-bola panjang terus. Makanya gue lebih masuk akal adalah ketika yang gantiin Etam itu bukan Eliano gitu. Tapi lebih lu geser si Ragnar gitu karena lu butuh tusukan gitu loh. Karena gini, kalau misalnya mikir ya, kenapa ya Ragnar gitu gue mencoba, mungkin udah kuning kali. Mungkin nggak tahu. Tapi ketika Klok sama Sayuri yang akhirnya kuning juga, kenapa gitu? Kenapa? Gue masih belum nemuin jawaban yang memuaskan gue gitu loh. Kalau kita mau nebak-nebak juga nggak ketebak ya? Iya kan sebenarnya kan kita kadang-kadang kita sering bilang bahwa kita tuh ngelihat rasional pelatih dulu nih mau ngapain. Kemudian kalau nggak masuk ya udah baru kita bahas, baru kita goreng, kita korek, kita kritik gitu loh. Yang itu kemarin tuh gue nggak ada tuh. Di Ros aja mah. Gimana ada pesan-pesan juga untuk Patrick Kluivert? Aku sih lebih ke ini ya Bang ya. Nggak tahu ini ada di sebuah teknik kepelatihan atau enggak. Lebih ke gestur-gestur ketika dia melatih itu kayak
kebanyakan keteknya basah. Panas ya. Itu ngaruh tuh. Gak Tadinya tahu, kan makanya aku nanya. pas dia awal-awal melatih dia Iya, lebih maksudnya ketika rapi tuh. kayak pelatih lain gitu kan ada yang aktif gitu, marah, dikit-dikit marahin. Oh, itu Saudi gitu tuh. Tolongnya ini ya. Alek ya. Alek dia aja nggak ada apa-apa marah dia. Wah, stadion brengsek gitu wah. Semua dimarahin. Padahal nggak ada tactical adjustment juga tuh Allegri. Iya, kayak biasanya. jarang melihat saya di televisi kayak dia berdiskusi atau apa tuh kayak jarang deh. Apakah masalah komunikasi? Nggak kah? mungkin lah, nggak mungkin lagi Nggak mungkin, komunikasi. nggak Tapi masih tiap game ngantuk, kan kamu bilang ngantuk. Kalau gue sih selalu ada momen di mana gue agak merem sebentar ya. Ada momen kayak ya ada 3-1 nih. Sampai akhirnya ada pergantian pemain oleh masuk sama si Tom Hai. Agak nyala lagi ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari 20 menit terakhir Indonesia itu seharusnya tim yang akan dipersiapkan lawan Irak itu tuh. Itu tapi dengan jarak pemain yang rapat-rapat nggak usah terlalu iya, jauh. bener. Itu aja itu. Simpel kita gini, kalau lu tetap mau main 4 back melawan Irak, ya udah kayak gitu. Joy atau Mark Locke, satu lagi Tom Hai. Kan sebenarnya bisa gini ya, ketika lu lagi tidak menguasai bola lagi defend gitu kan tiba-tiba berubah jadi 4-5-1 kan bisa aja Bisa. gitu. Bisa. Iya. Cuma itu ini udah kelihatan karena di babak kedua 20 menit terakhir Arab itu ditekan terus sama kita loh. Oke. Udah kayak entah Arabnya juga capek atau entah mereka meremehkan kita ada 3-1 nih. Terus yang selebrasinya kayak ya anjing. Gitu ya. Terus tapi Si maksud gue Ricky kayak, Kambuaya udah capek itu gitu. iya maksud gue udah kelihatan nih lawan Irak apa yang mesti lakukan, apa yang works, yang Nah. 20 menit terakhir udah kelihatan itu. Oke, berarti kalau kita move on ke laga lawan Irak nanti ya. Ini Ya. masih ada 3 hari persiapan. Ya. Pastinya mereka perlu benerin mental juga ya buat bounce back Pasti. pastinya. Ini penting banget juga karena kan menurut lu juga tadi kan secara psikologis tuh penting juga loh. Penting bang. Untuk bisa ya. Pasti ada juga yang ingin disampaikan dong. Buat pemain timnas mungkin kurangin yang pedes-pedes dulu. Oh ngaruh tuh ya? Ngaruh. Lari soalnya. Iya. Iya. Tapi benar itu benar. Iya. Herman Zumafo bilang gitu. Bilang gitu Herman Zuma maksudnya. Benar. Papi Herman. Iya. Papi Zumafo. Oh Makanya iya. Zumafo itu kalau beli tahu gejrot pakai bon cabe dia. Bisa ditakar sendiri. Ditakar sendiri. Bisa ditakar. Tapi kalau soal Irak ya, kita bahas soal Irak lah move on nih. Apa maksudnya? Irak lebih fisikal loh. Nah, lebih fisikal. Daripada Apakah Arab Saudi. ya udah please misalnya di Patrick kita balik ke 3 back atau emang ya udah 4 tapi Ya. pemainnya atau Iya. gimana? Apa yang bisa kita? Menurut gue 3 atau 4 back Better ya? lebih ya lu lebih harus bisa lebih balance sebenarnya sih. Balance Gitu. saja. Kemarin 4 mau orang bilang wah 3 back ini 4 nggak apa tapi jarak pemain jangan kejauhan. Karena kan sebenarnya kalau lawan Irak ya udahlah kita tahu bagaimana Irak, kita nggak pernah menang lawan Irak gitu. Ya. Ya. Zaman di pelatihan sebelumnya juga kita kalah gitu di bantai malah kan. Iya. Dibantai. Tapi ya lawan tim-tim kayak gitu lu nggak bisa main terbuka itu. Iya dan sebenarnya stok ada ya. Maksud gua ini anggap ya red back kalau mau 4 ya. Kevin Dix kanan. Pendek kanan. Nah. Tengah Rido sama Jai udah. Jai, ya. Udah maksudnya yang emang udah Iya, udah pakemnya. pasti aja, udah Iya. pasti gitu loh. Sebenarnya paling geser Kevin paling Dix gampang di kalau Champions. misalkan lo mau mainin sama pemain terbaiknya adalah ya udah 3-5-2 atau 3-4-3. Belakang lu Izas, Rido sama Dix mungkin. Dix karena di Mönchengladbach di LCB kan. Nah, kanan LCB, kanan lu bisa Sayuri, kirinya bisa Dean James. Tapi wing. Wing, Bukan fullback dong. Iya. Gelandang lo bisa Joel sama Tom Hai. Joey sama Tom Hay Udah, kalau 3, capek dia kan 4. nggak bisa full tuh. Depan lo Ole, kiri lo Ragnar, kanan lo Emilio Jonathan. Tapi kalau fisikal nggak bisa Tom Hay sih. Tapi mau nggak Iya, mau iya. mesti Nggak dimainin bisa. dulu. Lu mau siapa lagi? Atau nggak Nathan Choa? Ya Nathan masuk. Nathan sama si Joel, karena menurut gua ya udah ini yang karena dengan pemain yang ada ya itu yang pemain apa formasi yang menurut gua ya kita nggak tahu kan, kita ngomong gampang ya ngelihatnya gampang kayak segampang kita main Football Manager, tapi mungkin kita nggak melihat apa yang ada di sesi latihan Coach Patrick itu doang aja. Tapi ya harapan kita maksudnya apa yang gua omongin mungkin lu setuju tapi ya balik lagi ke Coach Patrick. Kalau misalkan kita tuh semua akan ngejudge dan komen Coach Patrick sejam sebelum bertanding ketika DSP keluar tuh. Iya Gitu sih tuh. yang Sebenarnya dari 6 pemain yang nggak dibawa ke 2-3 juga itu menimbulkan pertanyaan kan. Kayak Sananta nggak ada juga ya? Sananta itu bisa jadi opsi juga kalau mau main EGMV. fisikal dan crossing misalnya mainnya gitu. Egi loh. Egy bisa kecepatan. kreatif gitu kan. Kemarin juga sebenarnya pas lagi deadlock, kemarin cuma ada 4 pergantian kan, masih ada slot juga sebenarnya kan. Di situasi ngejar sebenarnya kita masih punya Lili Pali juga anyway di tim. Jadi sebenarnya opsi sebenarnya ada ya. Vano tuh bagus loh di game lawan Lebanon. Vano kalau misalkan lagi clutch player bisa deh. Terakhir maksud gua ya udah kita lupakan Arab udah pasti ini
tinggal lawan Irak gimana, evaluasi udah ada harusnya kan, dan berdoa. Ya masih ada peluang ini ya. Masih ada peluang minimal round 5 lah. Ya. Anggaplah kita menang walaupun memang Irak lawan Saudi 3 hari setelah kita tuh Mas. Gini, jadi berarti kan Itu ini Itu kan jadwal yang ini. Misalnya kita menang, mikir-mikir. kita menang lawan Irak, Ya. dan menang pun kita juga harus dengan nggak boleh kebobolan, catatan. Clean sheet ya. Karena agregat gol. Kalau misalkan nanti di Irak lawan Arab kalah sama Irak, kan dihitung agregat gol. Selisih gol. Iya, Nah itu. sulit. Jadi mau nggak mau ya lo jangan kebobolan lawan Irak, lo menang berharap sama Saudi Arabia bisa ngalahin imbang atau ngalahin Irak. Sebenarnya Indonesia Imbang aman sih ya. bisa lolos langsung sih Indonesia. Caranya? Kalau Indonesia menang lawan Irak minimal selisih 2 gol Sabtu. Terus Irak menang lawan Saudi maksimal selisih 1 gol. Iya, 1-0 Oh, menang. kita unggul 2 ya berarti ya. 2. Itu caranya kalau kita mau Nah lolos berarti langsung. kalau gini, kalau misalnya emang kita mesti ngejar gol, bisa jadi approach-nya terbuka lagi dong. lawan Jangan. Irak. Nah iya nggak sih? Tapi kan Jangan. pasti logiknya, wah kita harus menang nih dengan skor besar, harus dari awal menggempur. Crystal Palace main dengan begitu ya bisa menang Bisa 2 gol. menang, Kita iya. pas lawan Arab itu mainnya juga bertahan loh. 2 kan? Yang ini ya, counter si Yang di Verdong GBK kan? ke Marceng kan? 2 kan? Sebenarnya itu kan dari game itu udah kelihatan bahwa Arab Saudi kan ketika nggak bisa masuk ke dalam kotak penalti, nyoba-nyobanya tes dari luar Iya. kotak penalti terus kan. Iya. Iya. Pancing gitu aja, pancing. Waktu itu Emil lagi gimana ya? Emil. Emil ya? Iya, Emil. Iya. Ya walaupun kiper gak ada masalah ya, lagi Ada Marcos masalah. Marcos Ada masalah. gawat. Ada masalah. bagus banget pun kalaupun mengganti Nadio gue juga merasa juga oh di Borneo dia lagi bagus banget Lagi kan. bagus. Iya, lagi Jadi bagus kayak, banget. bukan itu masalahnya, bukan itu. Bukan itu. Tapi susunan Ya, pemainnya. kita nggak ada yang tahu sampai Ya. sejam sebelum kick off lawan Irak apakah Coach Patrick akan menurunkan pemain yang diharapkan seluruh warga Indonesia, karena 90 menit paling krusial, paling bersejarah sejauh ini di sepak bola modern ya. Benar Bang. Bukan waktu coba-coba ya. Ini Bukan. coba yang udah familiar aja, yang udah pasti. Yang pasti-pasti form aja. paling bagus, paling fit juga match fitnessnya. Heeh. Dan yang pasti kita juga mau mengingatkan update Kanjuruhan ya. Ya sebenarnya kemarin penonton Indonesia tuh dilarang bawa tifo dan spanduk besar. Padahal ini kan pasca 3 tahun Kanjuruhan adalah saat yang tepat buat menyuarakan dan mengingatkan akan tragedi Kanjuruhan. Sayang aja nggak bisa tuh. Ya. Terus kalau dari beritanya nih pertama dari Tempo, itu Komnas HAM bilang, kami tetap mengingatkan supaya para korban dan keluarganya mendapatkan keadilan. Kami terus mengingatkan Pemprov Jatim supaya korban dan keluarganya mendapatkan hak-hak atas pemilihan yang dan berkeadilan. Tapi kunjungan keluarga korban ke Komnas HAM di 2 Oktober menggambarkan sebaliknya. Masih lemahnya upaya pemulihan pasca tragedi, Komnas HAM diminta membuka penyelidikan pro justisia dan mengkategorikan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari KBR, kenapa sulit diterapkan Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat? Ada 3 alasan yang kata Kontras, yakni kan harus sistematis dan meluas kan kalau mau HAM berat kan. Menurut Komnas HAM, unsur sistematisnya oke, tapi unsur meluasnya nggak terpenuhi. Terus polisi nggak diseriusi dan ada impunitas di situ, itu katanya. 3 alasan kenapa ini nggak bisa dianggap pelanggaran HAM berat. Ya, kita akan terus ngasih update-nya. Dan seperti biasa di penutup ini ya. Ya. Kalau kita tadi udah mendengar ya di episode sebelumnya juga yang kita bareng sama Aqua, ada pesan dari Mas Mukti untuk kepada pemain. Ya, Tadi ya, kita ya. nanya dia mau pesan ke Patrick Kluivert sekarang untuk warga Ya. fans Indonesia. Ya kan sebagai penulis dari The Athletic. Atletik, oke. Pastinya lu juga punya pesan-pesan untuk Ya. penonton box to box dan Oke. juga untuk warga Indonesia yang sangat berharap Ya. untuk bisa bounce back ya Oke. ketika menghadapi Irak. Ada sedikit lecutan semangat untuk Coach Patrick jika menonton video ini. Oh Patrick nih ya, bukan warga Indonesia? Bukan untuk Patrick. Patrick untuk aja. Patrick. Oke, spesifik Patrick. Buat Pak Patrick, Pak Patrick harus tahu bahwasanya Piala Dunia itu sebenarnya adalah identitas bangsa Indonesia, jiwa raga bangsa Indonesia. Karena ya pada medio tahun 80-an pada dasarnya orang Indonesia sudah menciptakan lagu tentang Piala Dunia. Apa tuh? Kita nggak pernah tahu ya. Gak pernah tahu. Apa lagunya? Seperti ini. Pildun, pildun, kepala.